Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan saya Fitra Azlianti, masih dalam praktikum statistik multivariat. Oke, kali ini kita akan bahas tentang kita udah masuk ke bab 9 ya teman-teman. Kita akan bahas tentang pengantar analisis multivariat. Nah, kalau yang beberapa minggu lalu kita udah belajar tentang ANOVA. Sekarang kita mau melihat bagaimana dengan MANOVA. Jadi ketika kita belajar MANOVA ini, kita diharapkan itu yang pertama mampu menguji hipotesis perbedaan rata-rata lebih dari satu variabel dependen berdasarkan dua kelompok atau lebih. Kemudian kita mampu mengestimasi parameter. Dan yang terakhir, kita nanti diharapkan juga bisa memeriksa homogenitas varian setiap variabel berdasarkan kelompok. Oke, kita lanjut ya. Nah ini, ANOVA versus MANOVA, apa sih sebenarnya perbedaannya? Jadi kalau ANOVA itu analysis of variance ya teman-teman, sementara kalau MANOVA itu apa? Ya, lihat di bukunya ya. Jadi antara ANOVA dan MANOVA, perbedaan utamanya itu terletak pada jumlah variabel dependen yang lebih dari satu dan variabel independennya juga lebih dari satu. Nanti kita di sini juga melihat ya skala, ada seperti skala rasio, interval, kemudian ordinal, nominal, kayak gitu ya. Jadi antara variabel dependen dan independennya sama-sama lebih dari satu. Nah tujuannya apa sih kalau MANOVA ini? Jadi kalau MANOVA ini mau melihat apakah perbedaan rata-rata kelompok berbeda signifikan atau tidak. Nah, jadi di MANOVA kita mengasumsikan setiap variabel dependen itu memiliki error variance yang sama untuk setiap kelompok atau grup. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Kalau ANOVA kemarin masih ingat nggak? Kemarin kita udah belajar ANOVA itu kalau nggak salah di pertemuan ke-6 ya. Nah, kalau ANOVA itu dia lebih ke membandingkan selisih min perlakuan, kemudian dengan besarnya variabilitas sampling kayak gitu ya. Kalau di ANOVA juga variabelnya itu satu ya untuk yang variabel apa independen apa dependennya. Yuk, coba buka lagi ya. Tapi kalau di MANOVA ini kita melihat perbedaan antara ANOVA sama MANOVA itu adalah di jumlah variabel dependen dan independennya sama-sama lebih dari satu. Nah, kita lanjut ya. Jenis uji statistik MANOVA itu banyak ya teman-teman. Ada yang lazim diuji orang itu biasanya ada Weeks Lambda, kemudian Piley Trace the Hoteling, kemudian Lowry Trace, kemudian Royce Largest Root, sama Royce Largest Agent Value. Nah nanti kalian bisa teman-teman bisa lihat di buku ya, di buku modul atau di buku textbook kita, di textbook itu apa sih perbedaan di antara keempat ini. Jadi perbedaan utama dari keempat jenis uji statistik MANOVA ini adalah berkaitan dengan bagaimana keempat variabel dikombinasikan saat menghitung variance. Oke, jadi gimana sih keempatnya ini berkaitan ketika dikombinasikan saat menghitung varian data. Nah, kalau di buku dijelasin ya kalau Weeks Lambda itu apa, Piley Trace itu gimana, kemudian Lowry Trace itu gimana, Royce Largest Root itu juga gimana. Kita bisa nanti baca ya di buku ya. Oke, kita langsung masuk ke contoh ya teman-teman. Oke, langsung aplikasi Stata sudah dibuka seperti biasa. Oke, file kali ini kita belajar dari yang namanya file layanan rumah sakit. Langsung aja ya, Ctrl O, udah. Ini, MANOVA layanan rumah sakit. Kalau udah, klik aja seperti biasa. Coba lihat ke data editor, data udah ada? Udah masuk ya. Jadi di sini kasusnya sebuah survei dilakukan untuk mengetahui kepuasan pasien. Jadi kita lihat ada berapa pasiennya? Oke, pasiennya ada 81 orang. Kita mau melihat kepuasan pasien ini terhadap 3 layanan rumah sakit. Nah, 3 layanan rumah sakit itu ada ADM, administrasi, ada dokter, dan ada apotik. Oke, jadi gimana sih kepuasan dari 81 pasien ini terhadap 3 layanan rumah sakit? Baik dari administrasi, dokter, dan apotik. Nah, responden itu dikelompokkan menjadi 3 jenis ya, 3 jenis asuransi yang dipakai. Jadi asuransinya ada tipe A, B, sama C. Nah, jadi emang ya ada di sini kelihatan ya, tadi MANOVA itu dikatakan variabel independen dan dependennya lebih dari satu. Nah ini ADM, dokter, apotek.
Nah, sementara variabel asuransi ini dia terbagi 3 tingkatan ya, ada tipe A, B, dan C. Oke, sekarang pertanyaannya, dengan alfa 5%, apakah cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata ketiga jenis kepuasan berdasarkan kepemilikan asuransi? Jadi beda nggak sih kepuasan konsumen atau pasien terhadap ADM, dokter, dan apotek ini dilihat dari 3 tipe asuransi yang berbeda ya, dari tipe A, B, C. Oke, sekarang kita cari dulu deskriptifnya ya. Kita balik dulu nih teman-teman ke menu utama Stata. Kita cari dulu deskriptif, kita ambil statistik, kemudian summary table and test, kemudian tables. Oke, udah. Setelah tables kita ambil yang one way table. Oke. Nah, kalau udah kategorikalnya apa? Kita pilih di sini adalah asuransi. Oke, sudah. Kalau udah klik oke. Nah, sekarang kita mau lihat dulu gimana sih sebaran datanya. Ternyata sama ya teman-teman, total tadi 81 ya. Kemudian konsumen dengan asuransi tipe C itu 27 orang, tipe B itu 27 orang juga, tipe A itu 27 orang juga. Jadi persenannya pun sama ya, 33,33%. Nah, frekuensinya 81 dengan total presentasi itu 100%. Nah, sampai di sini paham ya? Jadi dari data ini ternyata setelah kita uji secara deskriptif itu jumlah masing-masing tipe pengguna asuransi ini adalah sama. Masing-masingnya yaitu 27 pasien. Oke. Sekarang kita mau melihat gimana sih tampilan box atau grafik boxnya, graph boxnya gimana sih? Kita ambil grafik ya teman-teman, udah. Kemudian box plot. Oke. Kemudian vertikal, variabelnya masukin. Di sini ada ADM, dokter, apotik. Udah. Kemudian kategoris ya, kategorisnya kita tadi yang kita kategorikan itu adalah asuransi ya teman-teman. Jadi tadi udah diambil ya grafik box plot, ininya vertikal udah, kategoris, oke asuransi udah. Kalau udah oke kan saja. Oke, ini ya grafiknya terpisah ya teman-teman, teman-teman bisa lihat. Nih kalau kita gedein, oke, ini tipe A, tipe B, tipe C. Jadi ini pembagiannya ya, dokter, nih yang biru ini ADM, yang hijau apotek, yang ini dokter. Jadi ini kalau kita lihat secara grafik ya. Oke, sudah. Kalau sudah, sekarang kita mau melihat gimana sih nilai minimumnya, maksimum, kemudian mean, standard deviation. Masih ingat gimana caranya teman-teman? Ini kita minimize dulu ya. Jadi ambil statistik, kemudian kita pilih summary table and test, kemudian tables, kemudian tab stat. Oke. Udah bisa ya, statistik, summary table and test, table, kemudian yang tab stat. Masih ingat ya, dulu di awal kita udah pernah ya belajar ini. Oke. Sekarang masukin variabelnya apa aja. Variabelnya itu ada ADM, dokter, apotek. Oke. Kemudian grup statistiknya apa? Kita tadi yang berkelompok itu adalah asuransinya ya, tipe A, B, C-nya ya. Oke, kalau udah kita mau melihat apa aja. Di sini kita mau melihat total ya, misalnya count. Kemudian kita mau melihat nilai minimum. Ini rank. Oke, kita melihat minimum. Kemudian kita mau melihat nilai maksimum. Kemudian kita mau melihat min udah benar ya. Kemudian kita mau melihat biasanya standar deviasi. Kemudian kita mau melihat varians. Oke. Jadi udah pilih di sini variabelnya ADM, dokter, apotek, grup statistiknya asuransi, pilih count, minimum, maksimum, min, standard deviation dan varians. Oke. Coba lihat optionnya. Optionnya di sini ya, teman-teman, di statistik ya. Oke. Use as column-nya statistik. Oke, kalau udah tinggal okekan saja. Nah, jadi ini ya teman-teman, kelihatan ya. Jadi ini kita mau melihat summary variabelnya ya. Di tipe C gimana? Totalnya misalnya di sini N-nya 27 semuanya ya. Minimum maksimumnya gimana? Kemudian
Mean-nya gimana, standar deviasinya gimana, variance-nya gimana. Jadi ini kita mau melihat ketersebarannya ya antara tipe-tipe asuransi dengan tingkat kepuasannya terhadap ADM, dokter, dan apotik. Oke ya, sudah dipahami ya teman-teman. Jadi ini tampilannya. Kemudian kita mau melihat juga nih, kita mau menguji asumsi ya, asumsi normalitas sama homogenitasnya. Nah, kalau pada MANOVA untuk menguji asumsi normalitas, kita tinggal di command box-nya bikin DB spasi MV ya, MV test. Oke, kalau udah enter. Nah, jadi di sini. Jadi kalau untuk di sini ada pilihan ya, ada means, covariance, correlation sama normality. Yang mau kita uji pertama itu adalah yang normality ya. Oke, kalau udah ambil normality, kemudian variabelnya kita masukin ADM, dokter, sama apotik. Kita mau melihat gimana normality-nya. Kemudian kita klik OK. Nah ini ya, ini tes for multivariate normality ya, ADM, dokter, sama apotik. Kemudian yang kedua, kita ulang lagi, DB spasi MV test. MV test ya teman-teman ya. Nah kalau ini kita mau melihat homogenitas. Oke, kalau untuk melihat homogenitasnya kita ambil yang covariant ini ya. Kemudian sampelnya multiple. Oke. Variabelnya tetap yang ini ADM, dokter, apotik. Nah di sini define grupnya adalah asuransi ya. Kita mau melihat berdasarkan tingkatan asuransi. Sudah? Kalau tadi normality, kalau sekarang covariance. Ini multiple, masukin variabelnya sama, define grupnya asuransi. Kalau udah klik OK. Nah ini kelihatan ya teman-teman. Jadi kita lihat baik di nilai box F nih ya, box F-nya sama box chi-square. Kelihatan? Di sini prop besar dari F-nya 0,0853 sama 0,0850 ya. Dari nilai box F dan box chi-square. Nah, jadi artinya apa? Besar atau kecil dari 0,05? Besar ya. Kedua-duanya ini besar dari 0,05. Jadi artinya asumsi homogenitas varians terpenuhi. Nah, beda ya kalau biasa kita patokannya kecil dari 0,05. Tapi pada uji homogenitas di sini kita harus melihat kalau nilai box F dan box chi-square ini besar dari 0,05. Kalau misalnya besar dari 0,05, maka uji homogenitas pada yang kita uji kali ini tuh dia artinya adalah terpenuhi ya. Jadi dia besar dari 0,05. Jadi kalau misalnya kecil dari 0,05, maka asumsi homogenitasnya tidak terpenuhi. Oke. Kemudian kita sekarang mau melihat gimana, emang ada nggak sih perbedaan, tadi kan pertanyaannya ada nggak, cukup bukti nggak kalau terdapat perbedaan rata-rata ketiga jenis kepuasan berdasarkan kepemilikan asuransi. Nah sekarang kita coba lihat, tadi karena udah uji terpenuhi, kita lanjut ke melihat uji MANOVA-nya ya. Kalau teman-teman mau cara panjang bisa pakai statistik, kemudian multivariate analysis. Oke, nih multivariate analysis, kemudian MANOVA multivariate regression and related, dan baru MANOVA. Nah, ini munculnya ya teman-teman. Itu jalan panjang. Gimana jalan pendeknya? Kita cukup panggil aja di command box ini DB spasi MANOVA. Oke, sama ya munculnya ya. Nah, lebih pendek kan? Seperti biasa. Dependent variabelnya apa? ADM, dokter, apotik. Oke, itu untuk dependent. Kemudian modelnya, tadi kita melihat tingkatan itu dari asuransi ya. Oke, kalau udah tinggal klik OK. Nah ini yang munculnya teman-teman, number of observation-nya berapa? 81 ya, jumlah sampel ya artinya ya. Di sini yang tadi, uji-uji tadi ada 4 ya. Tadi masih ingat, tadi ada uji apa aja? Nih ada Wilks Lambda, Pillay, Royce Largest, sama Lowly Trace. Oke, sekarang kita lihat di sini. Di sini dia menggunakan singkatan ya. Nih ada W,
Kemudian ada P itu tadi Pile ya. W itu Wilks Lambda. L ini Lowly Trace. Kemudian ini Royce Largest Root atau Royce Larger Agent Value. Nah, di sini apa yang dilihat? Oke, di sini kita melihat. Jadi dari output MANOVA yang terdiri dari 4 uji tadi ya, yang Wilks Lambda, Pile, Lowly, sama Royce, itu semuanya mendapatkan nilai patokan kita di sini ya, seperti biasa nilai prop besar dari F ini. Ini nilai prop besar dari F ini harus kecil dari 0,05 ya teman-teman. Nah, itu ketika dia kecil dari 0,05, kita baru bisa mengambil kesimpulan ternyata terdapat perbedaan rata-rata apa yang kita uji. Nah, di sini gimana? Kalau dari uji MANOVA kita semuanya 0,00 ya di sini ya, 0,00, 0,00, 0,00. Berarti artinya kecil dari 0,05. Jadi kesimpulan dari data yang kita uji yaitu cukup bukti untuk mengambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan rata-rata ketiga jenis kepuasan berdasarkan kepemilikan asuransinya. Jadi berbeda ya teman-teman antara asuransi tipe A, B, dan C mengasumsikan atau melihat gimana kepuasan mereka terhadap dokter, ADM, sama satu lagi tadi ada apotik ya. Oke, jadi kayak gitu. Jadi teman-teman bisa memahami konsep ANOVA ini. Nah, jadi itu ya teman-teman. Oke, kalau misalnya udah paham, sekian dulu ya pelajaran kita kali ini. Nanti kita lanjut praktek dan kasus lain ya di kelas ya di Google Meet. Nanti kita akan bahas kasus juga dan kita lihat contoh-contoh yang lain. Oke, sekian dulu ya materi dari saya. Kalau ada kesalahan, ibu mohon maaf. Kita akhiri ya kelas kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe ya channel YouTube Ibu. Sampai ketemu lagi di tutorial-tutorial multivariat berikutnya.